Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asril Channel Malika Motor Deko, belajar berilmu beramal yang pastinya teman-teman. Jangan lupa ngopi bro. Oke guys, di video kali ini lagi kedatangan tamu, masih bocil-bocil yang setelah lombanya kemarin di Deko guys. Dan ini dia bocil-bocilnya, dan ini motornya guys. Dan kali ini bocil membawa motor Jupiter guys yang mau di Deko. Bagian kaki-kakinya seperti bambu, bak mesin dan arem bersama peleknya. Bagaimana proses pengerjaannya, disimak terus videonya guys ya sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa yang pasti dukungannya yang paling penting teman-teman ya, subscribe ya guys. Oke, sebelum saya memulai video ini, saya hanya berpesan jangan pernah mencela hujan ya, karena pekerjaan kita tertunda. Karena apapun yang turun ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di awal tahun 2021 ini kita dimurahkan rezeki, sehat walafiat, dan yang pasti kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri nikmatnya dan beribadah kepadanya. Oke teman-teman, nikmatin aja, apapun itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Oke teman-teman. Oke, ini dia motornya teman-teman ya, dalam proses pembongkaran oleh bocil-bocil ini teman-teman. Dan ini dia pelakunya semua ini. Ini dia teman-teman ya, peleknya. Dan untuk bambu depan ini mau diganti. Dan untuk bodi-bodinya pun full set ini mau diganti teman-teman ya, karena udah banyak yang pecah, dudukan-dudukannya udah pada diikat-ikat kabel tis nih teman-teman. Dan untuk sasis nih, bak mesin udah kusam-kusam warnanya. Ini dia setelah dilakukan proses pembongkaran dan langsung dieksekusi oleh bocil-bocil teman-teman ya, dilakukan pengupasan menggunakan remover teman-teman. Ini dia korban mutilasi dari bocil-bocil. Oke, saya singkat saja teman-teman ya. Setelah dilakukan proses pengemplasan, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sudah siap untuk dilakukan proses dasar epoksi setelah dilakukan proses pengupasan. Untuk epoksi saya menggunakan produk dari Nippon Paint, mereknya Autolux 66 teman-teman ya. Nanti untuk catnya saya review di belakang. Dan untuk proses epoksi saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya, dikarenakan ini telah dilakukan proses pengupasan sampai habis. Jadi saya lakukan proses epoksinya sebanyak 2 lapis. Ini untuk bak mesinnya. Dan yang terpenting teman-teman, untuk proses pengecetan itu dibutuhkan ketelitian ya teman-teman ya. Seperti bagian pinggir-pinggirnya mesti diperhatikan sekali teman-teman ya, dikarenakan saya sering menemukan masih ada bekas-bekas semprot itu yang nggak kena teman-teman ya. Bukan saya sok pintar teman-teman ya, kan kita belajar bersama. Setidaknya kita bisa memperbaiki hasil dari pekerjaan kita teman-teman ya. Kalau untuk mengejar kesempurnaan mungkin itu tidak bisa teman-teman ya. Ini dia setelah saya lakukan proses dasar epoksi teman-teman ya. Dan untuk pengeringan ini
saya lakukan selama 1 malam teman-teman. Setelah semalaman, kemudian saya langsung lanjut ke proses pengamplasan epoksi ini dengan amplas halus, yakni amplas nomor 800 teman-temannya. Atau teman-teman bisa menggunakan amplas-amplas bekas yang masih layak pakai, yang udah halus. Dikarenakan epoksi Autolux 66 ini agak halus teman-teman ya, jadi pori-porinya sedikit dan tidak terlalu repot untuk dilakukan pengamplasan setelah dasar epoksi. Setelah semua epoksinya kering, setelah dibilas oleh sabun dan dikeringkan, ini saya mulai dari peleknya teman-teman ya. Dan kalau boleh sedikit cerita, ini saya pakai spade baru nih teman-teman. Ini dikasih sama teman. Alhamdulillah. Siapa tahu beliau nonton video ini, saya ucapkan terima kasih buat teman saya namanya Hairullah yang lagi buka usaha deko untuk mobil teman-teman ya. Semoga dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan semoga spade pembuatan ini menjadi amal nih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, untuk bak mesin dan pelek ini kebetulan warna sama dengan bak mesin dan pelek Satria Lumba yang kemarin udah saya upload. Dan kebetulan sekali lagi yang punya motor nih 1 orang aja, jadi mungkin ya mau disamakan lah kali warnanya ya, kurang tahu lah. Intinya ya mintanya begitu ya, saya semprot begitu teman-teman. Untuk abu-abu ini tanpa dasar teman-teman ya. Setelah dilakukan proses epoksi dan penghalusan, langsung saja disemprot karena warnanya ini agak gelap. Dia sama seperti hitam teman-teman ya. Jadi tinggal diaplikasikan saja dengan thinner kemudian disemprotkan. Untuk perbandingannya 1:1 teman-teman ya. Nanti saya reviewkan catnya di belakang. Dan untuk teman-teman yang ingin mengambil ilmunya silahkan. Dan untuk yang ingin belajar mendeko silahkan. Setelah saya lakukan proses pendekoan, kemudian saya lakukan proses pengekliran teman-teman ya. Setelah cat abu-abu ini kering, untuk proses pengekliran saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya. Untuk panel pelek ini teman-teman, depan belakang. Untuk durasi antara pendobolan itu saya menggunakan waktu selama kurang lebih 15 menit teman-teman ya. Namun saya tidak videokan untuk proses doublenya dikarenakan memakan durasi teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar, boleh walaupun setengah jaman gak apa-apa. Dan ini proses pengekliran untuk bostep belakang, sasis belakang, dan bambu depannya teman-teman ya. Dan ini ada satu yang ikut ini teman-teman, sasis Vario yang akan saya review insya Allah setelah Vario itu selesai teman-teman ya. Ini masih ada proyek Vario 150 teman-teman. Ditunggu video selanjutnya ya untuk Vario 150 injeksi. Dan untuk pengekliran
yang paling pertama kita lakukan pengekliran tuh yang bagian-bagian pinggirnya dulu teman-teman ya, sebelum kita melakukan proses pengekliran di bagian atasnya, dikarenakan repot teman-temannya kalau atasnya dulu kita semprot kemudian bagian bawahnya, dikarenakan di bagian belakang kiri itu kan ada yang tidak kelihatan teman-teman walaupun dari luar ya, tapi paling tidak kita harus mengeklirnya supaya dia tidak terkupas terkena kotoran rantai yang pastinya teman-teman ya. Ini dia hasilnya teman-teman setelah saya lakukan proses pengekliran part-part Jupiter Z burung hantu ini teman-teman ya. Dan untuk suspensi depannya atau sok depannya itu menggunakan Kayaba teman-teman ya. Ini lumayan sok mahal nih teman-teman. Ini kemarin beli second 900 kalau nggak salah teman-teman. Ini luar dalam tinggal dipasang aja karena bambu yang lamanya udah lecet, luar yang bagian dalamnya teman-temannya kiri kanan, jadi owner menggantinya teman-teman. Dan ini dia untuk box mesinnya, tinggal ditunggu waktu pengeringannya teman-teman ya. Untuk waktu pengeringan saya lakukan selama semalam aja teman-teman ya. Dan ini dia saya singkat setelah saya pasang teman-teman ya. Dan ini siap dipasang separuh body-bodinya teman-teman. Dan untuk body ini diganti semua teman-teman ya, satu set diganti. Ini untuk piringannya juga diganti bagian depan menggunakan motowan dan kalipernya Nissin teman-teman. Oke, seperti yang saya katakan tadi, sebelum saya review hasil akhirnya, saya reviewkan dulu bahan-bahan yang saya gunakan. Barangkali teman-teman mau mengikuti bahan-bahan yang saya gunakan silahkan. Untuk epoksi saya menggunakan produk dari Nippon Paint teman-teman ya, Autolux 66. Dan untuk bak mesin sama pelek ini top color teman-teman ya, blues gray metallic. Dan untuk hitamnya masih saya gunakan dari produk top color nih, yakni black TT teman-teman, atau black glossy teman-teman ya. Karena di produk top color ini ada hitam dopnya teman-teman ya. Dan untuk thinner saya menggunakan thinner support dari Dakar. Dan untuk catnya perbandingannya 1:1 semua teman-teman ya. Dan untuk clear masih saya menggunakan produk dari Dana Gloss, Dana Paint masih teman-teman ya. Flash clear yang perbandingannya 41:4 teman-teman ya. Oke, ini dia hasil akhir dari proses pengerjaan repaint part-part Jupiter Z ya. Dan untuk bodinya ini baru semua teman-teman. Ini full set baru teman-teman ya. Dan untuk bagian kaki-kakinya ini semua di repaint. Yang tidak di repaint ini standar 2-nya saja teman-teman, sama bagian gantungan knalpotnya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Dan untuk cup ini cupnya KW teman-teman ya, bukan yang asli. Untuk umur ya kurang tahu teman-teman. Untuk suspensi belakang shocknya menggunakan KTC teman-teman ya, atau Kitako klik. Dan ini dia baknya teman-teman ya.
Dan untuk depan ini teman-teman, suspensinya menggunakan produk dari Kayaba, dan untuk piringan depannya ini menggunakan produk dari Moto1, dan untuk kaliper produk dari Nissin teman-teman ya, bukan Nissin wafer. Oke teman-teman, ini dia hasil akhir dari revamp Jupiter set teman-teman ya, restorasinya. Oke teman-temanku yang baik hati, terima kasih yang sudah mau menonton video dari Malika Motor Deco. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang sebagaimana mestinya, dengan cara like, komen, dan jangan lupa yang pasti teman-teman ya, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar bisa menonton video-video terbaru dari Malika Motor Deco. Ambil ilmunya teman-teman ya, jika bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya hanya mengejar yang terbaik, bukan mengejar kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Malika Motor Deco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.